sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ziaratul kubur. Ya, Ustaz. Ziaratul kubur. Ini adalah pembahasan tentang ziarah kubur. Ziaratul kuburi lil rijali sunnatun. Ziarah kubur untuk laki-laki sunnatun, hukumnya sunnah bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu, kuntu itu artinya dulu, aku pernah nahaitukum melarang kalian an ziaratul kuburi, untuk mengunjungi kubur atau ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahlah kalian, kunjungilah kuburan oleh kalian. Fa innaha tudzakirukum, maka sesungguhnya ziarah itu bisa mengingatkan kalian al-akhirata, akan akhirat. Memang dulu pada masa awal Islam, Nabi Muhammad pernah melarang orang-orang Islam ziarah kubur. Nabi Muhammad melarang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ada di surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, memperbanyak atau menghitung-hitung dan juga menyebut-nyebut banyaknya keturunan, banyaknya leluhur, itu sudah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mengunjungi kuburan-kuburan. Orang-orang Arab dulu, Bapak hadirin, itu punya kebiasaan. Jadi kalau datang ke kuburan bukan buat ziarah, bukan. Nih kong gua nih, no, tuan gua itu ngomong gitu. Jadi nih udah berapa nih dari kabilahku? Dari kabilahku udah berapa nih? Ini dari kabilahku semua. Jadi yang duluan siapa? Tuan siapa? Jadi hitung-hitungan banyak-banyakan mayit atau banyak-banyakan leluhur, banyak-banyakan orang yang meninggal. Itu namanya takatsur, alhaakumut takatsur. Memperbanyak, menghitung-hitung orang yang meninggal. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau ziarah atau engkau mengunjungi kuburan dengan tujuan tadi membangga-banggakan, menghitung-hitung keluarga mereka, menghitung-hitung anggota kabilah mereka. Satu alasannya karena kebiasaan ini. Yang kedua alasannya dikhawatirkan ketika ziarah kubur ini, dikhawatirkan orang-orang muslim saat itu imannya belum kuat karena masih awal Islam, maka dikhawatirkan timbul khurafat atau timbul tahayul-tahayul. Dilarang oleh Rasulullah pada masa awal, tapi kemudian di masa berikutnya oleh Rasulullah dianjurkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah, dulu memang aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah, karena sesungguhnya ziarah bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Karena dengan berziarah kita ingat bahwa nanti kita akan seperti orang yang kita ziarahi. Kita akan ingat bahwa tempat kita sesungguhnya itu adalah di dalam tanah itu, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini sunnah, hukumnya jelas. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ziarah kubur jelas riwayatnya Imam Muslim. Jadi memang dianjurkan dan memang sunnah hukumnya. Untuk laki-laki ini sunnah. Dalilnya jelas di sini. Sebagian yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi itu melarang ziarah kubur.
bukan cuma melarang, bahkan menghapuskan jejak-jejak kuburan-kuburan yang ada di Ma'la maupun yang ada di Baqi Madinah. Jangankan bangunan, dulu sempat ada bangunan, dulu sempat di Baqi itu, Baqi di Madinah itu Sayyidina Utsman ada ininya, kubahnya, ada kubahnya Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah ada juga, dan banyak diziarah itu. Tapi pada masa Wahabi itu dihancurkan bangunan-bangunan itu. Boro-boro ada nama nisannya, nggak ada. Boro-boro ada bangunan, nama aja nisannya nggak ada. Namanya diganti semua pakai batu aja semuanya. Karena menurut mereka ziarah kubur itu haram. Nah, di sini kita bisa lihat jelas bahwa dalil ziarah kubur ini hadisnya ada, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jelas di sini kuat bahwa ziarah kubur itu sunnah hukumnya. Di satu upaya mereka selain melakukan tadi penghancuran situs-situs sejarah, mereka juga coba memalsukan kitab. Di antaranya kitab Riyadhus Shalihin itu harusnya ada babu ziarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi diganti kata ziarahnya, kata kuburnya diganti. Bukan ziarati qabrin Nabi, tapi ziarati masjidin Nabi. Bab ziarah ke masjid Nabi, bab mengunjungi masjid Nabi. Saking takutnya dia saking takutnya orang-orang ziarah dan menganggap bahwa ziarah itu sunnah, maka diganti itu Riyadhus Shalihin, diganti jadi babu ziarati masjidin Nabi, bukan qabrin Nabi. Padahal aslinya yang dikarang oleh muallif, yang dikarang oleh pengarangnya itu aslinya babu ziarati qabrin Nabi. Dan diantaranya menyertakan hadis ini, yaitu hadis dari Imam Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah memang memerintahkan kita buat ziarah. Perintahnya perintah sunnah. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Pokoknya dasarnya udah kuat di sini. Sunnah. Wa tukrahu ziyaratu lin-nisa'i, dan makruh apa ziarah lin-nisa'i untuk perempuan, illa ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kuburil anbiya'i wal auliya'i, dan kubur para nabi dan para wali. Fala tukrahu lahunna inda amnil fitnati, maka tidaklah makruh untuk mereka inda amnil fitnati, ketika aman dari fitnah. Untuk laki-laki sunnah, udah jelas. Nah, bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan makruh hukumnya, kecuali ziarah makam Rasul di Madinah, di Masjid Nabawi, nggak makruh. Apa saja yang tidak makruh buat perempuan? Ziarah makam Rasul atau ziarah makam nabi-nabi yang lain. Ziarah makam nabi-nabi Ibrahim, nabi yang lain, seperti makam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ada di sebuah bukit di daerah, ya masih daerah Palestina juga. Itu Nabi Ibrahim, saking beliau itu memang disebut juga sebagai Abu Dhaifan, bapaknya para tamu, yang memang bares banget kalau sama tamu pasti dikasih makan. Sampai sekarang ini banyak diziarahi. Ini kuburnya Nabi Ibrahim nggak pernah kosong dari makanan, jadi pasti ada makanan aja. Imam Ghazali menyatakan itu, dan juga Syekh Zabidi mensyarahkan Ihya ini mengatakan bahwa beliau pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim, kuburannya Nabi Ibrahim, dan saat itu bersembilan malam hari, tahu-tahu ada makanan aja udah. Nggak ada, padahal nggak ada yang ngurusin. Ketika ditanya sama orang yang di situ, ini siapa? Oh, ini Nabi Ibrahim, memang kesukaannya ngelayanin tamu. Nah, itu makam Nabi. Gimana kalau ziarah makam Nabi selain Nabi Muhammad? Boleh, tidak makruh buat perempuan. Ini kita lagi bicara hukum perempuan yang ziarah. Begitu juga tidak makruh untuk perempuan ziarah para wali, ziarah wali songo misalnya, boleh buat perempuan kalau memang aman dari fitnah. Kalau kira-kira membahayakan ya nggak boleh.
Ya orang dia ziarah wali songo ada mantannya, suaminya mah di rumah jagain anak. Nggak beres kalau gitu, nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau aman dari fitnah maka diperbolehkan. 5 sahha an Aisyah radhiyallahu anha qalat kaifa aqulu ya Rasulullah yakni idza zurtu al-qubur. Qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimat minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mutaqaddimin minna wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini juga ada hadis sahih tentang kebolehan perempuan berziarah, yaitu Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubur, bagaimana apa yang harus aku ucapkan ketika aku ziarah kubur? Qala quli, Nabi menjawab, katakanlah wahai Aisyah. Ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah memperbolehkan perempuan kalau ke kuburan Nabi atau ke kuburan para aulia, ucapkan assalamu ala ahli diyar, keselamatan atas penghuni daerah ini, minal mu'minina, maksudnya orang-orang mayit yang mukmin, wal muslimina, dan mayit yang muslim, wa yarhamullahul mutaqaddimin, dan semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu minna dari kami, wal mutaakhirin, dan orang-orang yang belakangan dari kami, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kita sesungguhnya dengan izin Allah dengan kalian lahikun itu akan bertemu, maksudnya dengan ahlu diyar, dengan penghuni kubur. Ini kalau kita masuk kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, kita ucapkan itu, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang sering bolak-balik mah Bang Mutar tuh, assalamualaikum ya ahlad diyar itu dihukumi sunnah, jadi masuk assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahikun. Juga disunnahkan kalau kita nggak ziarah, Bapak, kalau kita nggak ziarah lewat kubur aja, itu kita disunnahkan juga baca kulhu, al-falak, an-nas, udah 3 doang, yasin panjangan. Baca 3 itu aja. Nanti setelah selesai, kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh, kalau bisa doa wahbah yang bagian tertentu aja boleh juga, Allahumma ausil thawabadalika ila ahli kuburi hada, atau ila hada ahli kubur, ila ahli kuburi hadal makbar, ahli kuburan ini. Ya Allah, sampaikanlah bacaan-bacaan tadi kepada para penghuni kubur yang saya lewati ini. Pakai bahasa Indonesia begitu boleh. Ini seneng Pak, orang-orang pada seneng yang meninggal maksudnya. Pernah ada satu cerita orang soleh ini mengucapkan bacaan-bacaan ini, ayat ini, kemudian mengucapkan satu lagi doanya Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya mu'minah adkhil 'alaiha ruham min indika wa salaman minni. Ya Allah, Tuhan tulang belulang yang sudah kering dan Tuhan jasad yang sudah terpecah-pecah ini, masukkan kembali ruh ke dalam jasad-jasad itu dan sampaikan salam dariku. Dibaca itu, senang itu orang-orang. Dilakukan ini oleh seorang ulama, orang soleh. Kemudian malamnya didatangi. Datangi semuanya pada terima kasih. Wahai saya terima kasih apa? Itu yang engkau baca itu merupakan pemberian yang sangat besar dari Allah untuk kami, katanya. Itu bacaan biasa itu, apalagi al-falak, an-nas, kulhu yang jelas-jelas Al-Quran. Iya, pengen pada ngimpi malam ya, ntar praktekin, biar datengin. Bang Humayni juga cobain di tempat yang kemana. Udah survei belum Bang? Rawahu Muslim. Wa yusannu lizairi ayyakifa amama wajhil mayyiti wa yusallimu fayaqulu assalamualaikum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.